RM BTS dipuji karena jawaban yang tanpa filter dan jujur dalam sebuah wawancara keras baru-baru ini. Sejak memulai debutnya pada tahun 2013, BTS telah menjadi salah satu nama paling terkenal di K-pop dan harus mengukuhkan gelar mereka sebagai K-pop Golden Boys dalam cara mereka bertindak dan berperilaku. Tapi seiring berjalannya waktu dan BTS menjadi lebih populer, itu memberi mereka platform untuk lebih jujur. Secara khusus, salah satu anggota yang mendapat pujian dari ARMY di seluruh dunia adalah leader RM. Sejak debut, RM telah mendapatkan perhatian dari para penggemar karena berbagai alasan, termasuk bakatnya yang tak tertandingi, karismanya yang menawan, dan kemampuannya untuk menjadi pemimpin yang sempurna. Tapi sementara idola K-pop tampaknya punya banyak batasan tentang apa yang dapat mereka katakan tentang topik tertentu, RM telah memperkuat bab 2 BTS yang baru setelah wawancara tanpa filter baru-baru ini dengan publikasi Spanyol El País. Sementara banyak publikasi harus mengirimkan pertanyaan ke Hype untuk disetujui untuk memastikan wawancara itu sesuai, netizen percaya kadang hal itu dapat mengarah pada sudut pandang yang cukup umum dari pertanyaan tersebut. Meskipun BTS selalu menjawab dengan sempurna, ARMY tahu betapa berwawasannya para anggota dan senang mendengar mereka berbicara tentang topik yang lebih mendalam yang menunjukkan kecerdasan mereka. Tidak mengherankan, RM berbicara tentang beberapa topik yang lebih umum tentang grup itu, termasuk membuat ARMY lembut dengan menunjukkan betapa dia mencintai anggotanya. Secara khusus, wacana dalam jawabannya di berbagai publikasi membuktikan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan meminta apapun selain berada di BTS. Tentu saja, kecintaan RM pada BTS bukanlah hal baru, dan ARMY selalu menyukai betapa dia peduli dengan semua anggota. Tapi, wacana dan jawabannya tentang topik budaya yang lebih luas menarik perhatian dan pujian dari ARMY. Tapi, publikasi itu juga ingin mendapatkan RM tentang kesalahpahaman tentang K-pop. Bagi banyak pendukung lokal, mereka yang tidak tahu tentang K-pop, mereka melihat netizen dan penggemar K-pop sebagai remaja muda dan terobsesi. Dalam satu pertanyaan, publikasi itu menanyakan apakah ciri-ciri yang terlihat dari para penggemar bersama dengan para idola yang diharapkan untuk dijunjung adalah ciri-ciri budaya Korea. RM membalas pertanyaan kasar dan belak-belakan, memanggil orang-orang di barat dan membela Korea dan sejarah negara. Dia bahkan dengan dewasa menjawab ketika ditanya apakah industri K-pop tidak manusiawi. Daripada menutup pertanyaan atau memberikan jawaban sederhana, RM mengakui bahwa perusahaan tidak selalu menyukai cara dia menjawab. Tapi itu bukan karena tindakan, tapi cara media barat menggambarkan K-pop. Dia mengakui ada masalah, tapi juga perubahan yang dilakukan selama bertahun-tahun. Media suka bertanya kepada BTS bagaimana perasaan mereka berada di bawah kategori K-pop yang menyeratkan bahwa ketenaran mereka tampaknya berada di atas akar di mana mereka memulai. RM juga membalas klaim itu dengan netizen percaya bahwa keinginannya untuk menggunakan awal K menunjukkan cintanya pada Korea. Ketika jawaban itu dibagikan dan diterjemahkan oleh akun ARMY, membuat penggemar semakin bangga dengan RM dan jawabannya. Sementara banyak idola menghindari topik yang lebih kontroversial, RM menjawabnya secara langsung dan memamerkan pengetahuannya yang luas tentang masalah global. Dia bahkan menjadi nyata tentang masalah yang dimiliki banyak orang tentang K-pop dan bagaimana mereka dibentuk oleh mereka yang bahkan tidak terlibat dalam industri ini. Sementara ARMY selalu tahu dan memuji betapa fasih dan bersemangatnya RM, wawancara ini memperkuatnya. Sepertinya RM tidak takut untuk membagikan jawaban tanpa filter untuk beberapa pertanyaan yang sangat belak-belakan dan kontroversial dibandingkan dengan yang terlihat di masa lalu. Di sisi lain, RM berbagi kenapa dia tidak ingin memakai nama aslinya sebagai seorang artis. Wawancara terbaru pemimpin BTS RM dengan publikasi Spanyol El País telah menarik perhatian internet karena kejujuran dan keberaniannya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fans menerjemahkan wawancara itu yang awalnya diterbitkan dalam bahasa Spanyol ke dalam bahasa Inggris, memungkinkan lebih banyak ARMY untuk membaca tentang pemimpin BTS yang membahas berbagai aspek kehidupan pribadi dan profesional. Wawancara itu menyentuh evolusinya sebagai seniman dan individu, termasuk berbagai identitas yang dia ambil selama karirnya selama 1 dekade. Dimulai dengan alias Ranch Randa, dia sekarang dipanggil RM sebagai anggota BTS dan artis solo. Pewawancara bertanya apakah dia pernah mempertimbangkan menggunakan nama aslinya juga. Kamu juga telah melalui beberapa identitas. Sebagai rapper remaja, kamu adalah Raj Randa dan BTS di Rap Monster dan kemudian RM. Pernahkah kamu berpikir untuk menggunakan nama aslimu? Untuk ini, rapper itu menjawab bahwa nama masa lalunya mewakili berbagai fase dalam sejarah hidupnya. Dengan kedewasaan, pandangannya terhadap nama panggungnya juga berubah.
Sekarang dia ingin nama aslinya tetap sedikit mungkin diketahui karena dia menikmati privasi yang diizinkan. RM mengatakan, kita semua punya masa lalu, sejarah kelam seperti yang kita katakan di Korea. Rajranda adalah nama panggilanku dalam permainan peran, lalu aku ingin menjadi, kamu tahu, rap monster, lalu aku menjadi dewasa. Aku lebih suka namaku dikenal oleh sesedikit mungkin orang. Aku bukan John Lennon atau Paul McCartney, aku bisa check-in ke hotel dengan tenang dan aku suka itu, kata RM. RM yang bernama asli Kim Namjoon sering berbicara tentang kualitas pembeda menggunakan dua nama untuk dua personanya. Faktanya, tanggapan ini mengulangi apa yang dibagikan dalam klip Proof Inspiration 2022. RM berbicara tentang hidup sebagai anggota BTS dan Kim Namjoon secara bersamaan dan sifat khas dari kedua persona itu. Baginya, RM adalah musisi, sisi yang dia tunjukkan kepada publik, sedangkan Kim Namjoon adalah manusia, anggota keluarga, dan teman. Meskipun dia telah mendamaikan dua identitas yang berbeda ke dalam satu diri, terbukti bahwa dia suka memisahkan dua kehidupan kalau memungkinkan. Yang kedua, kedatangan Jimin di Bandara Incheon mendapat perhatian setelah tindakan paling tak terduga dari seorang fanboy tak terduga. Penggemar BTS datang dalam berbagai bentuk dan sepertinya tidak ada yang kebal terhadap bakat, visual, dan pesona grup. Baru-baru ini, Jimin memamerkan ini kepada netizen yang tidak bisa mendapatkan cukup dari satu ARMY yang tak terduga. Pada 13 Maret, Jimin BTS mengejutkan penggemar ketika diumumkan bahwa dia akan pergi ke New York untuk jadwal pribadi. Seperti yang diharapkan, kedatangannya di Bandara Incheon seperti sebuah konser, dan Jimin menyapa para penggemar dan media dengan menunjukkan sikapnya. Bahkan dalam foto-foto itu, Jimin tampak seperti superstar sejati dan memamerkan visualnya di samping kepribadiannya yang menawan. Anehnya, meski Jimin mendapat perhatian, satu orang yang mencuri hati netizen di Bandara Incheon adalah seorang reporter dari Starpeak. Sementara semua outlet menyiarkan kedatangan Jimin sebelum kemunculannya, Starpeak telah berada di bandara kurang dari 5 jam. Meskipun tidak jarang media menjadi penggemar idola dan membagikan cinta mereka saat artis datang, Starpeak siap menunjukkan status ARMY mereka. Selama siaran langsung, setelah lebih dari 3,5 jam streaming, ARMY kaget ketika gambar Jimin tiba-tiba muncul dalam bidikan sambil berseru, "Face." Dia mengatakan itu karena konsep baru-baru ini dirilis sebelum album Jimin Face. Dengan beberapa efek suara yang lucu, reporter kemudian mulai menggerakkan foto masuk dan keluar hingga ARMY dapat melihatnya dengan jelas. Kalau ARMY mengira itu saja dan reporter itu mencoba untuk pamer, dia membuktikan status penggemar sejatinya dalam beberapa menit. Dia kemudian mengeluarkan foto itu lagi menambah menunggu Jimin, dan kemudian mengeluarkan foto konsep lain dari Jimin yang baru ini dirilis. Netizen juga memperhatikan bahwa bukan hanya foto yang dimiliki reporter itu, pada satu titik dia melambaikan gantungan kunci Jimin yang menjelaskan di depan kamera untuk dilihat netizen. Ketika video itu dibagikan secara online, netizen tidak dapat melupakan tindakan reporter itu, menyukai cara dia membagikan cintanya pada Jimin sama seperti ARMY lainnya di Bandara Incheon. Seperti biasa, ARMY bisa muncul di tempat paling acak dan menjadi orang yang tidak kamu duga. BTS punya pengaruh dan popularitas global dan reporter itu tidak diragukan lagi adalah salah satu orang paling lucu di sana yang menyapa Jimin. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.